Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis kajian Selasa pagi pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan mulai dengan seri baru dalam kajian kita. Mulai pagi ini insya Allah kita akan memulai kajian seri Fiqhus Sunan. Jadi fikih sunnatullah yang biasa disebut antara fiqhus sunan al-ilahiyah atau fiqhus sunan ar-rabbaniyah atau fiqhus sunan al-kauniyah. Jadi fikih atau pemahaman tentang sunnah-sunnah, kaidah-kaidah, hukum-hukum yang bersifat kauni. Hukum-hukum Allah, hukum-hukum ilahi atau rabbani yang ditetapkan Allah SWT secara baku dan berlaku serta diberlakukan di alam raya ini. Di alam raya ini. Kalangan umum menyebutnya sebagai hukum alam. Istilah itu tidak salah. Ya. Yang penting bagaimana kita memaknai dan memaksudkannya. Ketika kita umat beriman, umat Islam mengatakan hukum alam, itu adalah hukum Allah yang Allah berlakukan di alam ini, alam ciptaannya ini. Ya sama seperti kita menyebut hukum syariat misalnya, itu kita menyebut hukum syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, jadi syariat Al-Quran, syariat hadis, jadi atau hukum-hukum bagi umat Islam. Ya, semuanya bersumber dari Allah SWT. Nah, ini kita bicara tentang hukum-hukum, undang-undang, ketentuan-ketentuan baku yang telah ditetapkan berdasarkan hikmah dan kekuasaan serta kehendaknya. Itu Allah berkehendak untuk membuat dan menetapkan hukum-hukum tertentu yang berlaku di alam raya ini, di alam raya ciptaannya ini. Agar supaya segala sesuatu di alam ciptanya ini itu bisa berjalan dengan baik. Itu maka kemudian Allah Ta'ala itu membuat ketentuan-ketentuan, membuat aturan-aturan, membuat hukum-hukum dan undang-undang yang jika itu dipenuhi dan dilaksanakan, maka segala sesuatu termasuk kehidupan manusia dan di alam bumi ini itu akan berjalan dengan baik. Tapi ketika hukum-hukum alam itu, maksudnya hukum Allah di alam raya ini, itu dilanggar, tidak diikuti, tidak dipenuhi, maka kehidupan pun akan terpengaruh oleh itu. Segala sesuatu dalam kehidupan ini akan terpengaruh oleh itu.
Nah, itu yang umum kita sebut dengan istilah sunnatullah. Maka kita di dalam kitab-kitab biasa disebut fiqh sunan. Jadi baik, mohon maaf ada kendala koneksi. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, insya Allah bahwa tema kita atau kajian berseri kita, seri baru kita mulai pada pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang fikih sunnatullah. Yang biasa disebut fikhu as-sunan. Jadi fikih sunnatullah maksudnya. Atau fikhu sunan ar-rabbaniyah. Atau fikhu sunan al-ilahiyah. Jadi fikih sunnah-sunnah rabbani atau sunnah-sunnah ilahi, atau juga disebut dengan fikih sunan al-kauniyah. Jadi fikih hukum-hukum alam. Maksudnya ya hukum Allah yang berlaku dan Allah berlakukan dan tetapkan di alam raya ini. Insya Allah itu. Nah, kita akan memulai dengan tema kita berbicara tentang definisi dan urgensi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan sub-sub tema yang lainnya dalam fiqh sunan ini. Tentu fokus kita kemudian nanti kita akan mengambil contoh. Mungkin tidak semuanya, tapi kita mencoba untuk mengambil contoh beberapa bentuk sunnatullah. Hukum Allah yang baku, Allah berlakukan, Allah tetapkan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, bahkan di alam raya ini semuanya. Nah, fokus kita tentu yang terkait dengan yang terkait dengan hukum Allah yang Allah berlakukan di alam kehidupan manusia. Ini fokus kita nanti. Kita akan mengambil beberapa contoh yang terjadi. Dan kemudian kita lanjut dengan berbicara sedikit tentang urgensinya. Mengapa kok kita membutuhkan kita butuh kita membutuhkan fikih sunnatullah ini. Itu mengapa? Nah, kita mulai di awal-awal kita membahas tentang seri beberapa macam fikih yang waktu itu saya sampaikan. Ini saya berangkat dari yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Itu dalam sebagian buku beliau, khususnya adalah buku tentang fiqhul ikhtilaf. Jadi, fiqhul ikhtilaf.
yang berjudul As-Sahwah Al-Islamiyah Baina Al-Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Mazmum. Jadi kebangkitan Islam atau gerakan Islam antara perbedaan yang disyariatkan, yang ditolerir, dan perpecahan yang dicela atau yang tercela. Yang intinya berbicara tentang fikul ikhtilaf. Jadi, nah, beliau singgung juga dalam kitab beliau tentang As-Sahwah Al-Islamiyah baina al-juhud wa tatarruf, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Islam ekstrim. Itu di situ juga beliau berbicara tentang fikih sunatullah. Nah, di dalam buku tentang fikul ikhtilaf yang beliau tulis itu di mukadimah beliau menyebutkan tentang ada 5 macam bentuk fikih pemahaman yang selama ini umumnya kaum muslimin dengan beragam mazhabnya, kelompoknya, organisasinya, gerakan dan jamaahnya itu umumnya lemah. Lemah dalam kelima bentuk fikih ini. Tentu ini hanya sebagian, sebetulnya kelemahan juga ada di fikih-fikih yang lainnya. Tapi beliau fokus pada 5 bentuk fikih di mana kelemahan dalam kelima fikih ini baik dalam hal pemahaman maupun dalam hal penerapan. Dalam teori maupun dalam praktek. Itu kelemahan itu yang berimbas dan berakibat pada kelemahan umat Islam dan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga beliau mengatakan bahwa salah satu syarat mutlak agar supaya umat Islam ini bisa kembali bangkit, memimpin kehidupan, kuat, kokoh, dan bersatu, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mereka harus menata bangunan dan merekonstruksi ulang itu pemahaman mereka. Jadi pemahaman mereka direkonstruksi ulang, jadi gitu, dan ditata. Nah, di antaranya adalah pemahaman terkait dengan macam-macam fikih pemahaman. Di sini belum disebutkan ini harus diperbaiki pemahaman dan fikih kaum muslimin, wabil khusus para ulamanya, para tokohnya, para pemimpin organisasi dan gerakannya, itu betul-betul memahami dengan baik dan kemudian berkomitmen untuk menerapkan. Nah, beliau menyebutkan 5 macam fikih. Itu beliau menyebut fiqhul maqasid, fikih tentang tujuan-tujuan syariat. Fiqhul aulawiyat sudah pernah kita bahas, fikih skala prioritas. Nah, yang ketiga beliau sebutkan fiqhus sunan. Jadi fikih tentang sunatullah. Yang keempat fiqhul muwazanat, fikih perbandingan antara maslahat dan madarat, dan yang kelima adalah fiqhul ikhtilaf yang juga sudah pernah kita bahas. Insyaallah. Nah, dari 5 itu kita membahas ini yang ketiga, yaitu fiqhus sunan. Fiqhus sunan. Jadi nanti untuk 2 macam yang lainnya itu kita pertimbangkan apakah relevan untuk kita lanjutkan, yaitu fiqhul muwazanat, yang sebetulnya sudah banyak irisannya waktu kita membahas dengan fiqhul aulawiyat dan juga fiqhul maqasid, insyaallah. Nah ini kita mulai dengan definisi. Saya mau mengambil definisi fiqhus sunan ar-rabbaniyah atau fiqhus sunan al-ilahiyah atau fiqhus sunan al-kauniyah atau fiqhus sunan begitu saja. Intinya fikih sunatullah itu apa sih maksudnya? Nah, fikih kan pemahaman. Jadi fikih itu pemahaman. Nah, fikih sunan atau fikih sunatullah itu beliau mengatakan a'ni, tentu yang dimaksud adalah tentang sunannya itu. Yang dimaksud sunatullah itu apa? Beliau mengatakan a'ni al-qawanin al-kauniyah wal istima'iyah allati aqama Allahu 'alaiha 'alamana hadza wa qadha bi annaha la tatabaddal wa la tatahawwal. Jadi misal sunan at-taghyir wan nasr wa tadarruj wa ghairiha. Yang beliau maksudkan dengan fikih as-sunan atau as-sunan ar-rabbaniyah atau as-sunan al-ilahiyah, as-sunan al-kauniyah itu adalah ilmu
pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang qawanin. Qawanin itu undang-undang atau hukum-hukum. Aturan-aturan, hukum-hukum alam yang berlaku di alam raya ini, ditetapkan dan berlaku di alam raya ini, atau juga hukum-hukum sosial. Hukum-hukum sosial. Jadi hukum alam dan sosial, di mana Allah Ta'ala itu membangun alam dunia ini, alam kehidupan dunia kita ini, dalam kehidupan manusia, di alam bumi ini, dan langit dan seterusnya itu, Allah membangun alam kehidupan kita ini di atas dasar konon-konon itu, di atas dasar aturan-aturan itu, di atas dasar ketentuan-ketentuan itu, di atas dasar hukum-hukum itu. Jadi, undang-undang alam. Allah membuat bahwa alam kehidupan manusia, alam kehidupan hewan, alam kehidupan dunia ini itu dibangun di atas hukum-hukum, undang-undang kehidupan yang baku itu. Jadi gitu. Waqadha, dan Allah Ta'ala telah menetapkan, memutuskan bi'annaha la tatabaddal wa la tatahawwal. Undang-undang alam itu, hukum-hukum alam itu, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan alam itu tidak berubah, tidak juga berganti. Artinya ini baku. Selama kehidupan dunia ini masih dikehendaki Allah Ta'ala ada. Maka kehidupan di dunia ini itu berlaku, jadi berjalan mengikuti hukum itu. Nah, pada saat hukum itu apakah ini langgeng? Tidak. Karena ini hukum alam yang Allah tetapkan, Allah berlakukan dalam kehidupan dunia ini. Berlakunya ya selama kehidupan dunia ini. Berlakunya selama kehidupan ini. Nah, kapan penerapan hukum ini berakhir? Ya saat kehidupan dunia ini berakhir. Yaitu dengan terjadinya kiamat. Nah, sehingga dengan begitu kiamat itu kapan terjadi? Itu saat Allah sudah mendisfungsikan, membatalkan hukum-hukum baku yang selama ini Allah tetapkan berlaku di alam raya ini, dan dengan hukum itulah Allah kehidupan ini, perjalanan segala sesuatu itu tetap ada. Nah, begitu Allah menghendaki kiamat tiba, maka Allah sudah jadi tidak memberlakukan lagi hukum-hukum itu. Jadi seperti hukum gravitasi dan lain sebagainya, seterusnya. Makanya pada saat itu terus kemudian bahwa semua planet, galaksi itu berjalan semuanya mengikuti garis edarnya. Itu diantaranya, misalnya ini kaitannya dengan itu. Jadi artinya bumi, bulan, langit, terus kemudian semua planet dan juga bintang-bintang itu mengapa kemudian selama ini itu bisa berjalan dengan baik? Karena ada hukum yang Allah berlakukan bahwa masing-masingnya itu semuanya berjalan sesuai dengan garis edarnya. Nah, sunnatullah tentang ini itu pada saat Allah menghendaki terjadi kiamat nanti, sudah itu Allah cabut hukum itu. Allah tidak berlakukan lagi. Sehingga planet-planet itu yang tadi ada garis edarnya, tidak ada lagi garis edarnya, masing-masing berjalan tanpa arah, tabrakan dan segala macam itu. Jadi
tidak ada gravitasi, apa itu jadi gunung-gunung penerbangan dan lain sebagainya, segala macam itu. Baik, jadi itu contoh. Nah, terus kemudian ya tentu ada itu yang terjadi di alam ini. Di bumi, langit, apa itu di bumi, langit, apa itu laut. Itu semuanya seperti itu. Nah, fokus kita nanti lebih dalam konteks sunatullah yang terkait atau yang berlaku dalam kehidupan manusia, di alam manusia. Fokusnya tentu juga tidak banyak yang terkait dan berkaitan dengan hukum yang Allah perlakukan dalam di alam bumi misalnya. Jadi insya Allah itu. Nah, di sini jadi artinya bahwa yang dimaksud dengan sunan atau fikih sunan atau itu adalah fikih ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik, yang proporsional tentang konun-konun, tentang undang-undang, tentang hukum-hukum, tentang tata-tata aturan, tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di alam ini maupun juga dalam kehidupan sosial manusia, di mana Allah Ta'ala itu membangun dan menegakkan alam kehidupan di alam raya ini itu atas dasar hukum itu. Artinya kalau tidak ada hukum yang baku itu, kehidupan dan alam ini tidak bisa. Tidak bisa berjalan seperti dengan baik seperti yang kita kenal selama ini. Terus Allah Ta'ala menetapkan bahwa hukum itu tetap tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti, tidak beralih-alih. Jadi gitu. Nah, perubahan atau pergeseran itu akan terjadi kapan? Ya pada saat ini, pada saat Allah mengendaki kiamat, maka Allah sudah mencabut pemberlakuan semua undang-undang alam, hukum alam. Jadi gitu. Aturan-aturan yang selama diperlakukan dalam kehidupan ini itu dicabut, maka kemudian ya kehidupan pun kemudian rusak. Jadi lalu kemudian bumi, bulan, matahari, bintang, planet bertabrakan semuanya, gunung-gunung berhamburan dan lain sebagainya. Jadi laut-laut tidak sebagaimana yang kita kenal selama ini normalnya seperti apa. Nah, itulah kiamat. Itu begitu. Nah, terus kemudian fokus. Nah, kaitannya dengan khususnya terkait dengan sunatullah dalam kehidupan manusia, itu beliau memberikan contoh misalnya misal sunanit taghyir. Seperti sunatullah dalam bab perubahan. Perubahan segala sesuatu. Perubahan segala sesuatu. Itu perubahan khususnya dalam kehidupan manusia. Jadi perubahan individu seseorang. Jadi berubah dari kondisi A menjadi kondisi B, dari kondisi B ke kondisi C. Jadi dari buruk ke baik atau dari baik ke buruk. Dari untung ke rugi, dari rugi ke untung. Jadi perubahan dari terbelakang menjadi maju. Jadi gitu. Dari maju menjadi terbelakang. Perubahan dari kuat menjadi lemah atau dari lemah menjadi kuat. Dan begitu seterusnya. Dari kalah menjadi menang atau dari menang menjadi kalah. Hukum-hukum perubahan. Perubahan tentu itu jadi situ. Itu ada hukumnya. Jadi ada sunatullah fit taghyir dalam perubahan. Bagaimana kalau kita mengenai perubahan? Perubahan personal, individual, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik dan seterusnya. Jadi itu bagaimana? Perubahan dalam sebuah masyarakat. Perubahan itu seperti apa? Itu satu contohnya. Wa an-nasr. Sunan an-nasr. Jadi undang-undang atau hukum kemenangan dan kekalahan. Undang-undang yang hukum tentang kesuksesan dan kegagalan. Itu ada. Ada undang-undangnya, ada hukum-hukumnya. Jadi baik secara individu atau komunitas atau sebuah
dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah persaingan dan segala macam itu. Jadi dalam sebuah pertarungan dan persaingan. Jadi menang kalah dan segala macam. Siapa menang siapa kalah itu tunduk pada kaidah hukum sunatullah ini. Jadi tunduk pada kaidah hukum sunatullah ini. Artinya kalau ingin menang, misalnya bahwa ingin menang, ingin berhasil, ingin sukses, ikuti. Ada syarat-syaratnya. Ada hukumnya yang harus ditaati, dipenuhi. Jadi gitu. Sementara ketika yang dilakukan dan diikuti serta ditempuh justru adalah cara-cara, justru jalan kekalahan, ini yang sering terjadi. Jadi umat manusia atau umat Islam ingin menang, tapi yang dilakukan dan ditempuh itu adalah jalan kekalahan. Jadi gitu. Ingin maju, tapi semua yang dilakukan dan ditempuh itu, ini semuanya jalan menuju kegagalan, kemunduran. Bermimpi sukses dalam bidang apa saja. Jadi gitu. Tapi tidak mau mengikuti aturan yang telah yang secara baku Allah tetapkan dan menjadi jalan untuk seseorang itu bisa menuju kesuksesan itu. Begitu seterusnya. Nah ini, itu ada sunatullahnya. Baku sifatnya. Jadi gitu. Wa tadarruj. Jadi gitu. Wa tadarruj, dan misalnya contohnya sunatut tadarruj. Sunatullah dalam hal pentahapan. Segala sesuatu itu bertahap. Segala sesuatu itu dalam kehidupan ini itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, ada kronologinya. Tidak ujuk-ujuk. Bahkan Allah saja, nanti mungkin akan kita bahas secara khusus. Allah saja yang sebetulnya untuk melakukan segala sesuatu, itu Allah cukup berfirman kun. Jadilah, adalah. Terus jika Allah menghendaki, yang dikunkan Allah itu jadi seketika, tanpa proses, tanpa pentahapan, tanpa kronologi, tanpa sebab. Itu bisa. Tapi karena untuk memberikan contoh bagi manusia, supaya manusia berpikir, Allah sendiri itu dalam tanda kutip, itu mengikuti dan mentaati hukum yang Allah berlakukan dalam kehidupan ini. Itu Allah yang memulai. Allah menciptakan apapun, itu umumnya kita fokus dalam kehidupan yang berhubungan dengan kita ya, jadi alam manusia dan sekitarnya, jadi gitu. Kalau kaitannya dengan alam gaib, khususnya alam malaikat, barangkali berbeda. Dan memang berbeda, itu ada hukum khusus, ini hukumnya malaikat. Sunatullah di alam malaikat. Kita fokus dalam sunatullah di alam kita. Di alam manusia. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu seperti yang kita tahu. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah Maha mampu untuk menciptakan 7 langit, 7 bumi dengan seluruh isinya, itu dengan firman-Nya kun, maka dalam sehari, dalam 1 jam, dalam 1 menit, bahkan dalam 1 detik, atau kurang dari 1 detik, kalau Allah berkehendak, semuanya jadi. Tapi kita tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakan bumi langit ini dalam 6 hari.
Kalau ditanya mengapa, jadi gitu. Tentu jelas bukan karena memang Allah mampunya itu. Kalau kita ya, manusia misalnya kok ada proyek pembangunan misalnya gitu. Itu kalau sesuai dengan proyeknya, pembangunan seperti apa dan semacam itu, para ahli insinyur bisa memperkirakan. Tapi semua yang bertahap, secepat kayak apapun itu tetap ada pentahapan. Tidak bisa dengan ujuk-ujuk, bim salah bim, seketika, tidak bisa. Jadi, itu semua yang bertahap. Tapi Allah Ta'ala tidak. Kalau Allah menghendaki mampu. Tapi Allah sengaja. Jadi, semacam memberikan pesan, wahai manusia, aku saja yang Rabbul Alamin, aku saja yang Tuhan segala seluruh alam, aku saja yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang seandainya aku berkehendak, itu aku menciptakan bumi langit seketika. Aku menciptakan manusia seketika dan semacam itu. Aku menciptakan tumbuh-tumbuhan, tidak perlu proses, tidak perlu ini, itu, dan semacam itu. Tapi tidak seperti itu. Aku menghendaki bahwa kehidupan di dunia ini, di bumi ini, itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Dan Allah yang memberikan contoh. Jadi, memberikan contoh dalam tanda kutip mengikuti proses itu. Ya proses ketentuan sunatullah yang Allah buat sendiri. Jadi Allah yang menetapkannya. Jadi Allah yang menetapkannya. Ya seperti Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman itu tidak hanya bagi manusia, tapi juga atas diri beliau sendiri. Atas diri Allah sendiri. Jadi ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Jadi waja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah menetapkan, jadi atau mengharamkan sikap zalim itu atas diriku, dan aku menjadikannya tindak zalim itu haram atas kalian, maka kalian jangan saling menzalimi. Nah, baik, saya kembali ke yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, mengarahkan sesuatu itu sesuai dengan hukum itu. Jadi ada pentahapan, ada proses. Jadi gitu. Nah, tadi beliau memberikan contoh tentang memberikan 3 contoh. Di antara contoh-contoh apa itu sunatullah, nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi sunatullah fit taghyir, sunatul taghyir. Jadi hukum perubahan, sunatullah dalam perubahan. Bagaimana kita ingin berubah, diri kita ingin berubah, kita ingin mengubah seseorang, kita ingin mengubah satu masyarakat. Kita ingin mengubah satu bangsa. Itu ada aturannya, ada ketentuannya. Jadi ada hukumnya yang harus diikuti. Jadi gitu. Kita ingin mengubah. Jadi kondisi umat ini dari lemah menjadi kuat. Dari mundur menjadi maju. Dari kalah menjadi menang. Jadi gitu. Dan seterusnya itu ada hukumnya, ada ketentuannya, ada ini. Jadi gitu. Terus ada undang-undang kemenangan dan kekalahan. Ada undang-undang pentahapan. Jadi ada undang-undang kesuksesan. Ada undang-undang begitu. Terus dalam berbagai aspek kehidupan ini itu seperti itu, nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi itu. Jadi sekali lagi terkait dengan definisi yang kita maksud dengan sunatullah, itu adalah undang-undang, hukum, dan ketentuan Allah yang Allah berlakukan di alam raya ini dan dalam kehidupan di dunia ini, di mana disebutkan oleh beliau Allah Ta'ala itu membangun itu alam kehidupan di dunia ini atas dasar undang-undang, hukum, dan ketentuan serta aturan itu. Jadi gitu. Dan Allah telah menetapkan selama kehidupan dunia ini masih berlaku, maka undang-undang dan hukum itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berganti. Ia akan berubah berganti dalam arti dicabut ketika memang Allah sudah menghendaki terjadinya kiamat. Berakhirnya kehidupan dunia ini, maka caranya bagaimana ya tadi? Seluruh undang-undang, hukum, ketentuan, aturan yang selama ini selama kehidupan dunia Allah berlakukan, itu Allah cabut, Allah tarik.
Sehingga bumi, langit, bulan, bintang, matahari, galaksi, semuanya itu berjalan tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa ketentuan, tanpa undang-undang, tabrakan sana sini, musnah dan nacolah kehidupan dunia ini. Itu gambarnya seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita akan fokus pada sunatullah dalam berbagai aspek kehidupan itu yang terkait langsung khususnya dengan kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia. Nah, itu tentang definisi. Tentang definisi kita ambil dari kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, As-Sahwah Al-Islamiyah baina al-ikhtilafil masyru' wa tafriqul mazmum. Jadi gerakan Islam atau kebangkitan Islam antara perselisihan yang ditolerir dan perpecahan yang tercela. Jadi yang tercela. Baik. Lalu kemudian berikutnya adalah tentang urgensi. Jadi tentang urgensi. Sebelum itu mungkin nanti kita akan bahas secara khusus tentang dalil-dalil ya. Tapi kita sebutkan beberapa contoh ayat yang menegaskan tentang adanya hukum sunatullah itu. Tentang adanya hukum sunatullah itu, misalnya kita bisa dibaca dalam surah dalam contoh surah, mohon maaf, baik, kita misalnya surat Al-Ahzab ayat 38. Jadi begitu juga sama Al-Ahzab ayat 62. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadar maqdura. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajid li sunnatillahi tabdila. Yang disebutkan sebelumnya itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah, hukum Allah pada orang-orang terdahulu sebelum kalian, dan urusan Allah, ketentuan Allah itu, urusan Allah itu sudah jadi menjadi ketentuan yang telah ditetapkan ukurannya, atau sunatullah, hukum Allah pada kaum umat-umat sebelumnya, walan tajid li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan mendapati, tidak akan menemukan pada sunatullah, hukum sunatullah itu tabdila. Itu adalah pergantian. Di dalam surat Fatir ayat 35, ayat 43. Surat Fatir ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, "Fala tajid li sunnatillahi tabdila, wala tajid li sunnatillahi tahwila." Maka engkau tidak akan menemukan itu untuk sunatullah itu adalah tabdila. Itu pergantian, dan engkau tidak akan menemukan bagi sunatullah itu tahwila atau pengalihan. Tidak akan berganti, tidak akan beralih. Jadi ditegaskan lagi juga dalam surat Al-Fatah ayat 23. Itu Allah Ta'ala berfirman, sunnatullahi allati khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila, sama secara umum. Dan engkau tidak akan mendapati itu untuk sunatullah itu pergantian. Intinya bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah sebagai sunatullah, hukum Allah yang berlaku di alam kehidupan ini, jadi di alam kehidupan dunia ini, itu tetap baku, tidak berubah, tidak berganti, tidak bergeser. Jadi gitu selama kehidupan dunia ini masih berlaku.
masih berlaku dan Allah belum berkehendak untuk mengakhiri kehidupan dunia ini dengan terjadi kiamat. Insyaallah itu. Baik, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil sesuai dengan tema ya. Jadi mungkin saat kita masuk dalam pembahasan tema-tema sub-sub tema tentang contoh-contoh sunatullah, bidang-bidang sunatullah yang bermacam-macam, yang itu harus kita pelajari, kita mengerti, kita ketahui dan kita pahami secara benar, dan kemudian setelah itu kita berupaya untuk menerapkannya. Jadi begini, ini kan hukum Allah ya. Jadi ini hukum Allah, hukum Allah. Kalau kita bicara mengapa kita pertama, mengapa kok memahami dan mentaati hukum sunatullah itu kok harus dan wajib? Pertama adalah karena itu hukum Allah. Jadi karena itu hukum Allah. Nah, sehingga hukumullah yang wajib kita taati itu ada dua macam. Yang terkenal ketika kita bicara hukumullah, hukum Allah itu adalah hukumullah ad-dini asy-syar'i. Hukum Allah kategori hukum agama, hukum syariat. Berupa perintah, larangan, jadi gitu, yang ditimbang dan dinilai itu dengan ketentuan-ketentuan agama. Jadi hukum agama, hukum syariat, perintah larangan, di situ ada pahala dosa, di situ ada surga neraka, jadi dan seterusnya seperti itu. Hukum halal haram, ini hukum Allah yang Allah tetapkan dan Allah wajibkan untuk diikuti, diterapkan dan ditaati oleh umat manusia yang beriman. Dan hukum Allah yang merupakan hukum agama, hukum syariat inilah yang dibawa oleh para nabi. Para nabi, para rasul alaihi wasallam itu dipilih Allah dan diutus itu untuk membawa hukum Allah ini. Jadi di situ hukum Allah ini. Nah, kita sudah tahu ya hukum agama. Jadi di situ ada akidah, di situ ada ibadah, di situ ada syariah, di situ ada muamalah, di situ ada akhlak dan seterusnya. Itu intinya adalah bahwa ketentuan Allah, hukum Allah yang Allah tetapkan dan Allah turunkan melalui kitab yang dibawa, kitab-kitab suci yang berisi hukum Allah itu yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wasallam. Jadi gitu. Nah, orang Islam dan orang beriman, dikatakan orang iman beriman yang taat, yang saleh itu tentu ketika dia mentaati hukum-hukum Allah dalam bidang agama dan syariat itu. Ketika mereka taat dan patuh, mereka dikatakan adalah ya orang Islam yang taat, patuh, saleh dan istiqamah. Insyaallah. Dan tentu dijanjikan untuk mendapatkan berbagai balasan yang indah-indah, yang baik-baik, khususnya dalam kehidupan di akhirat. Ada juga kehidupan di dunia, tapi intinya adalah kehidupan akhirat. Nah, orang Islam yang baik, orang Islam yang taat itu tidak cukup. Tidak cukup dengan dia mentaati Allah
dalam hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang diturunkannya melalui para nabi dan rasul dan dalam kitab-kitab suci. Tidak cukup dengan itu saja. Tidak cukup dengan itu saja. Meskipun ketaatan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dalam hukum-hukum agama, perintah-perintah agama, larang-larangan agama, ketentuan-ketentuan agama dan syariat, itu insya Allah akan mengantarkan itu pelakunya, mengantarkan seseorang itu ke dalam kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Masuk surga Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi gitu. Tapi kalau kita ingin berbicara tentang seorang muslim yang patuh, seorang muslim yang taat, dan harapannya adalah yang ideal, itu di samping mentaati hukum Allah dalam hal agama, dalam hal syariat, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kemudian tunduk kepada ketentuan halal haram dan seterusnya. Jadi gitu. Itu hanya satu bagian dalam satu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Ada kewajiban, ada sisi lain dari hukum Allah yang juga harus dipatuhi dan ditaati. Nah, ini yang sedang kita bicarakan adalah taat, tunduk, patuh, dan mengikuti hukum Allah yang Allah berlakukan bukan di bidang agama tapi dalam kehidupan ini. Berupa sunnatullah. Hukum sunnatullah. Hukum Allah. Kalau di sana hukum syariatullah. Hukum dinullah wa syariatuh. Jadi hukum dalam bentuk agama dan syariatnya. Nah, di sini itu hukum sunnatullah. Hukum Allah dalam bentuk as-sunan al-kauniyah wal ijtimaiyah. Ya, tadi yang dibahasakan oleh Qais Qadawi al-qawanin, a'ni biha al-qawanin al-kauniyah wal ijtimaiyah. Undang-undang, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan baku yang berlaku di alam raya ini dan dalam kehidupan sosial manusia. Jadi gitu. Itu juga hukum Allah. Itu juga hukum Allah yang juga wajib ditaati. Nah, dari sisi apa? Memang tidak ada perintah secara eksplisit seperti perintah untuk lakukan salat, lakukan zakat, lakukan puasa. Kalau tidak ini adalah begitu. Ada ancaman-ancaman itu. Untuk kehidupan ini, untuk ketaatan dan kepatuhan dalam bidang aspek hukum agama, hukum syariat, itu utamanya buah dan hasilnya itu akan dipetik dalam kehidupan di akhirat, di surga Allah. Meskipun juga tentu ada buah. Jadi ada buahnya juga, sebagian buah, sebagian hasil, sebagian dampak, sebagian buah itu juga bisa dipetik dan Allah berikan dalam kehidupan dunia. Tapi intinya untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat. Nah, tapi hukum Allah yang berupa sunnatullah, bukan dinullah, bukan syariatullah, ini sunnatullah. Hukum yang kita sebutkan hukum alam itu. Hukum Allah yang Allah berlakukan di alam raya ini memang ketentuan-ketentuan untuk baiknya kehidupan di dunia ini. Dia tidak secara langsung menjadi syarat untuk kebaikan kehidupan akhirat. Meskipun tentu ada keterkaitannya, ada pengaruhnya. Tapi
keterkaitan dan pengaruhnya dalam menentukan bagaimana nasib kehidupan manusia mukmin di akhirat nanti, dalam aspek dalam kaitannya dengan ketaatan kepatuhan terhadap hukum sunnatullah, itu dia sebagai jalan, sebagai sarana. Sebagai sarana. Artinya jalan dan sarana untuk bisa menerapkan hukum syariat secara lebih baik. Sehingga tentu juga imbasnya, tentu juga nanti dampak dan hasilnya akan dipetik secara lebih baik di akhirat. Jadi, ambil sebagai contoh. Untuk umat Islam kan diperintahkan untuk menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan dengan berbagai aspeknya. Terus umat Islam juga diwajibkan untuk berdakwah, mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia ke jalan Allah Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, untuk meluaskan dan memperluas wilayah kebaikan, kemakrufan, dan mempersempit dan menyempitkan wilayah kemungkaran. Umat Islam diwajibkan untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Untuk itu umat Islam harus kuat. Kuat dalam berbagai aspek. Unggul, terdepan. Begitu. Harus kuat, harus unggul, harus terdepan, harus memimpin. Karena banyak sekali perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah itu yang tidak mungkin bisa dijalankan, bisa ditegakkan, bisa ditunaikan, kecuali ketika umat Islam itu memiliki kekuatan. Kekuatan fisik, kekuatan ilmu. Jadi, kekuatan mentalitas, kekuatan persatuan, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan moral, kekuatan politik. Di mana tanpa kekuatan-kekuatan ini semuanya, itu tidak mungkin umat Islam bisa menjalankan perintah Allah untuk menegakkan agama, menjalankan agama, memenangkan agama, mendakwahkan agama, beramal bil ma'ruf nahi anil munkar, itu secara benar dan baik. Tidak akan bisa eksis. Nah, di sini babnya. Agar supaya umat Islam itu bisa kuat, bisa maju, bisa unggul, ini mutlak syaratnya umat Islam harus mengikuti dan mentaati, mengikuti jalan sunnatullah, mentaati hukum-hukum sunnatullah. Yang tadi sudah kita sebutkan. Kondisi umat ini lemah. Kita ingin mengubahnya menjadi kuat. Di situ terkait dengan sunnah taghyir. Jadi gitu. Di situ berhubungan dengan sunnah taghyir. Sunnah, hukum, undang-undang, perubahan. Nah, di sini sering ketika umat Islam itu tidak paham bahwa ada yang namanya undang-undang perubahan. Kita ingin mengubah seseorang, apalagi sekelompok orang, sebuah komunitas, suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa dan umat. Dari lemah menjadi kuat, dari mundur menjadi maju, dari terbelakang menjadi terdepan, jadi gitu. Dari kalah menjadi menang, dan segala macam itu. Nah, kalau kita ingin itu dan hanya dengan cara dengan jalan umat ini berubah, seseorang ini berubah, hanya dengan cara itulah mereka bisa menerapkan syariat Allah, menegakkan agama Allah, dan memenangkan pertarungan dalam kehidupan ini. Jadi gitu. Nah, untuk memenuhi syarat itu tidak mungkin kecuali dengan umat Islam mengikuti dan mentaati hukum sunnatullah,
dalam bab sunatut taghyir. Sunnah dan hukum perubahan. Ketika itu tidak dipahami, ya selama ini umat Islam itu terseok-seok. Jadi karena tidak memahami hukum perubahan itu, sehingga tidak mengikuti tata aturannya, ya nggak sampai. Jadi kita berdakwah itu mengubah. Jadi perintahnya itu berdakwahlah. Ketika ada kemungkaran, ubahlah. Perintah syariatnya itu adalah mengubah kemungkaran menjadi kema'rufan. Perintahnya mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Itu syariatnya. Perintahnya ubahlah kondisi kalah menjadi menang. Perintah syariatnya, jadi ubahlah kondisi mundur menjadi maju. Itu perintah syariat. Harus kita tunaikan. Nah, ketika umat Islam tidak memahami, hanya paham hukum syariatnya. Misalnya bahwa dalam hal mengubah kemungkaran. Banyak sekali kaum muslimin yang ingin mengubah kemungkaran menjadi kema'rufan itu karena yang taunya hanya hukum syariat. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan atau kekuasaannya. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu maka dengan fabilisani, dengan lesannya. Ubahlah dengan lesan. Jika tidak mampu juga maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya, dan itu selama-lama iman. Nah, perintahnya mengubah. Tapi karena tidak paham, tidak memahami, tidak tahu tentang fiqhut taghyir, berarti itu perintahnya itu. Nah, tentang bagaimana mengubah, tidak. Yang pokoknya ubahlah. Nah, untuk mengubah itu, di situ dibutuhkan sunatullah fit taghyir. Termasuk taghyir mungkar. Baik pada orang, pada komunitas, pada masyarakat, pada kehidupan itu. Nah, di situ kita diwajibkan untuk mengubah. Kita tidak mungkin bisa menciptakan perubahan secara benar dan baik tanpa kita mengetahui, memahami, dan kemudian berusaha untuk mentaati hukum-hukum Allah, hukum sunatullah, hukum-hukum alam dalam bidang perubahan. Perubahan individu, perubahan masyarakat, dan seterusnya itu. Misalnya ayat yang menyebutkan Allah Ta'ala berfirman dalam hal taghyir, misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita hafal semuanya surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum, kondisi yang ada pada satu kaum. Jadi tidak mungkin Allah mengubah itu. Sebenarnya apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka, umat atau kaum itu, mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi, nah, terus juga jadi ada sunatul fit taghyir, terus ada juga sunah pentahapan, sunatul marhaliyah atau tadarruj yang tadi kita sebutkan. Nah, ketika dalam menunaikan perintah sunatul taghyir, mengapa kok kebanyakan atau banyak kaum muslimin itu dalam menyikapi kemungkaran itu fokusnya yang penting mengingkari. Pokoknya mengingkari. Sehingga sering cara pengingkaran yang dilakukan, cara dalam menyikapi kemungkaran itu tidak mengubah kemungkaran itu. Kenapa? Di pikirannya itu hanya pokoknya yang penting saya mengingkari.
Bahkan termasuk ketika pengingkaran kemungkaran itu justru kontraproduktif. Kemungkaran tidak hilang, ada kondisi bahkan kemungkaran malah semakin membesar. Justru terjadi fitnah besar akibat cara dia dalam mengingkari kemungkaran yang tidak hikmah, yang tidak bijak, dan tidak mengikuti dan mentaati aturan sunnatullah dalam taghyir mungkar. Itu contohnya. Upaya perubahan dalam rangka untuk mengeksiskan Islam, memenangkan Islam, memperjuangkan Islam. Itu banyak yang karena tidak memahami adanya fikih sunan ini, fikih sunatullah dalam bidang perubahan dan gitu. Itu terus kemudian juga tidak sabar dalam mengikuti pentahapan-pentahapan, marhalah-marhalah. Akibatnya apa? Banyak sekali aktivis Islam, banyak sekali pejuang Islam, itu yang dimiliki hanya semangat yang tinggi, yang membara, itu terpuji tentunya. Itu terpuji. Dan juga semangat dan kepatuhannya secara syar'i. Jadi dalam rangka untuk mentaati syariat Islam halal haram, perintah dilakukan, yang diharamkan dijauhi, iya. Tapi lemah pemahaman dan pengetahuannya itu terhadap sisi hukum sunatullah yang juga harus ditaati itu. Jadi gitu. Jadi apa yang harus ditempuh? Yang harus dilakukan? Perjuangan ini itu butuh syarat-syarat, butuh menempuh jalan yang benar, yang tepat, dan butuh pentahapan-pentahapan. Jadi gitu. Nah, akhirnya kemudian karena tidak memahami adanya hukum pentahapan itu, di mana masing-masing tahapan itu memenuhi jadi menuntut juga syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang sangat banyak. Akhirnya kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orientasi dan sikap-sikap isti'jal. Jadi gitu. Sikap terburu-buru. Jadi tidak mengambil pelajaran itu dari proses dalam kehidupan ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini dalam sekejap. Kun dan jadi semuanya. Tapi tidak, Allah tidak menghendaki begitu. Bukan seperti itu Allah menghendaki kehidupan dunia ini. Kalau Allah menghendaki, Allah menciptakan manusia semuanya dengan kun. Setiap orang langsung ada, jadi gitu. Mungkin seperti malaikat. Itu tanpa proses, tanpa pertemuan pasangan laki perempuan, jadi gitu. Tanpa ini. Itu bisa langsung jadi profesor, langsung jadi apa? Itu bisa. Atau langsung sukses, langsung menjadi crazy rich misalnya gitu, langsung menjadi, itu bisa. Tapi tidak seperti itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan dunia ini. Ada pentahapan, ada proses. Sehingga seluruh manusia itu diciptakan Allah Ta'ala. Itu. Diciptakan Allah Ta'ala. Dengan kun jadilah. Tapi jadinya itu mengikuti proses sunnatullah. Semuanya. Yang dikecualikan seperti yang kita tahu tentang penciptaan manusia itu hanya 3 manusia saja. Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa, dan ketiga Nabi Isa ibn Maryam. Jadi alaihissalam. Hanya 3 itu, selainnya semuanya itu prosesnya sama semuanya. Jadi gitu. Itulah sunatullahnya. Tentu ada pengecualian, tapi itu kaidahnya. Begitu. Nah, artinya bahwa begitu juga Allah dalam hal untuk memenangkan agama ini. Apa susahnya bagi Allah Ta'ala? Sangat tidak susah sama sekali.
Kalau Allah berkehendak membuat agama yang diturunkan kepada nabinya SAW, itu sudah. Quran diberikan langsung, nggak perlu 23 tahun, ayat per ayat, kelompok ayat per ayat, surat per surat, nggak perlu. Langsung seketika, terus beliau hafal semuanya, terus kemudian begitu beliau berdakwah dalam satu hari langsung Quraisy semuanya masuk Islam, Jazirah Arab masuk Islam semuanya, Islam langsung menang, langsung unggul dan menyebar ke seluruh dunia. Kalau Allah menghendaki itu bisa. Tapi mengapa tidak seperti itu? Ya karena itu tadi. Jadi semuanya itu harus mengikuti. Jadi untuk menjalankan syariat Allah itu harus mengikuti tata aturan Allah yang Allah berlakukan dalam kehidupan dunia ini. Jadi yang tadi saya sebutkan untuk kuat, untuk menang, untuk unggul, untuk maju, untuk jadi terdepan itu. Nah ini semuanya tunduk. Jadi termasuk umat Islam untuk menang. Itu perintahnya. Nah, bagaimana caranya untuk menang? Ini penjelasan detailnya dalam sunatullah. Jadi gitu. Kelemahan dalam fikih sunatullah selama ini, itu yang membuat yang tadi saya sebutkan. Umat Islam kebanyakannya menginginkan perubahan, baik perubahan dalam diri, perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam bangsa dan umat, perubahan untuk kemenangan dakwah Islam, perubahan untuk itu rata-rata itu diikuti disertai dengan pola pikir dan pola sikap yang istijal. Dan ini sudah dalam konteks perjuangan Islam misalnya. Ini sudah diceritakan di awal sejarah Islam dulu. Dalam sebuah hadis kita hafal semuanya, muttafaqun alaih, setidaknya kisahnya. Suatu ketika ini masih di dalam periode Mekah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW itu sedang di dekat Ka'bah, di bawah Ka'bah. Bersama beliau adalah salah seorang sahabat mulia, yaitu sahabat Al-Khabbab bin Arad. Sahabat Khabbab bin Arad bersama para sahabat waktu itu. Beliau, sahabat-sahabat ini menyampaikan kepada Nabi, curhat, mengadu. Jadi, ya Rasulullah, jadi bukankah engkau telah melihat apa yang kami alami dari orang-orang Quraisy itu? Jadi, diintimidasi, dizalimi, disakiti, dipukuli, sampai ada yang dibunuh. Jadi gitu. Yang jelas bahwa beliau menyampaikan bahwa dan termasuk mungkin beliau juga mengalami itu. Khususnya para mustadhafin. Itu mengalami dulu, Masya Allah. Jadi artinya bahwa ujian yang sangat berat sekali. Nah, beliau hanya apa permintaannya? Permintaannya adalah ala tad'u lana, ala tastansir lana. Dengan kondisi yang seberat ini, yang engkau bisa menyaksikan dan merasakannya juga, bukankah sudah tiba waktunya engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Engkau memohon kemenangan kepada Allah untuk kami. Maksudnya adalah supaya Allah memenangkan agama ini, menyelamatkan kami, dan kami bisa unggul. Apa salahnya? Beliau minta Nabi berdoa. Memohon kemenangan. Nah, Nabi tidak langsung memenuhi dan menjawab permintaan sahabat Khabbab bin Arad itu, radhiyallahu anhu. Beliau malah bercerita. Di sini sunatullah itu. Jadi bahwa untuk memperjuangkan kebenaran dan kehidupan ini, itu ada sunatul ibtila. Sunatul imtihan. Jadi harus melewati dan menempuh jalan yang di situ berlaku hukum ujian, hukum cobaan. Terus beliau bercerita. Itu salah seorang di antara
kaum terdahulu yang juga berusaha berjalan di jalan kebenaran seperti kita ini. Itu salah seorang di antara mereka itu ada yang dihadirkan, ditangkap tentu oleh musuh, dihadirkan, kemudian naudzubillah itu dibuatkan galian di tanah, kemudian orang itu ditanam di situ berdiri, kemudian diambilkan gergaji, gitu, gergaji, lalu kemudian orang yang ditanam itu digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Kemudian diambilkan sisir dari besi, itu tubuhnya itu disisir sampai tembus ke kemana ke daging dan tulangnya. Jadi, tapi itu tidak memalingkan dia, tidak mengubah keistiqomahan dia untuk tetap berada di jalan Allah Ta'ala. Artinya secara ini, itu seperti itu. Itu sunatullahnya. Itu sunatullahnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini pada saatnya nanti. Jadi gitu. Sampai dikatakan hatta yasir raqibu min sana ila hadramaut. Jadi la yakhafu ila Allah wa dhiba ala ghanam. Intinya bahwa sungguh pasti benar-benar Allah akan memenangkan agama ini, menyempurnakan agama ini, gitu. Tapi bukan sekarang. Kalau sekarang kamu menginginkan itu, berarti walakinakum tasta'jilun. Ini kepada sahabat yang mengalami berbagai siksaan, intimidasi, tekanan, permusuhan yang luar biasa, yang kita sendiri itu tidak mengalaminya. Umumnya kita tidak mengalaminya. Itu ketika hanya minta doa. Bukan ngajak untuk mari kita angkat senjata, minta supaya Nabi berdoa. Tidak, belum waktunya. Jadi meminta doa, jadi berdoa, ini terkait dengan etika fikih berdoa. Jadi doa juga ada timingnya. Jadi kalau kita berbicara tentang faktor-faktor yang menjadikan doa itu terkabul, salah satunya itu adalah doa kita itu kita panjatkan pada timing yang tepat. Ya kayak ini kan. Apa susahnya Nabi berdoa? Mengapa nggak dipenuhi? Itu karena itu belum waktunya. Meminta agar Nabi berdoa itu meminta kemenangan agar Islam dimenangkan. Dijawab oleh beliau walakinakum tasta'jilun, tapi kalian itu terburu-buru. Ini belum waktunya. Ini bukan, kalian belum mengalami ini dan seterusnya. Sama seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ya ayat 214 itu kan. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'amatan Rasulullah ala inna rasulullah qarib, ya bisa dibaca di Al-Baqarah 214 itu. Nah, ini salah satu faktor penyebabnya ketika kaum muslimin tidak memahami dan kemudian tidak mentaati serta mengikuti hukum sunatullah dalam kehidupan ini untuk menang, untuk unggul, untuk ini, maka kemudian salah satu dampak negatifnya adalah isti'jal. Terus kemudian juga kebanyakan kaum muslimin itu kebanyakan kita itu bertumpu untuk bertumpu pada angan-angan, pada tamani, pada amani. Itu pada amani. Hal-hal yang tidak ini. Banyak yang menginginkan. Jadi tanpa kita menyadari dan memahami apakah kita sudah melewati tahapan-tahapannya, apakah kita sudah memenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan sunatullah, tapi kita bermimpi Islam akan menang hari ini, besok lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jadi gitu. Itu nggak akan terjadi. Ketika kita tidak memenuhi
ketentuannya dan syaratnya. Sehingga akhirnya kemudian hanya bertumpu pada angan-angan. Jadi gitu. Di antara bentuk jadi salah satu bentuk sunatullah secara umum ya, ini secara umum bahwa nanti insya Allah kita akan bahas di antara bentuk sunatullah itu adalah sunatul ikhtiyar, sunatul mujahadah. Jadi dalam untuk mencapai apapun, mencapai mewujudkan tujuan, cita-cita, tentu yang tingginya namanya cita-cita, tujuan, menang, unggul, sukses, eksis itu mutlak harus ada mujahadah. Harus ada mujahadah, harus ada ikhtiar, kerja keras, perjuangan. Di samping ada faktor ilmunya. Jadi kapan Allah Ta'ala berjanji untuk membimbing umat, membimbing hambanya ke jalan keridhaannya untuk mewujudkan cita-cita, itu ketika mereka itu bermujahadah, mengerahkan segala daya upaya secara benar dan tepat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi gitu. Wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi, dan orang-orang yang bermujahadah dalam menempuh jalan kami, maka sungguh kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Allah membimbing, memberikan jalan menuju kebahagiaan, kemenangan, kekuatan, kesuksesan, dan mencapai cita-cita itu yang Allah ridhai, itu Allah janjikan Allah akan beri petunjuknya, petunjuk jalannya bagi yang walladzina jahadu fina, yang bermujahadah, yang berusaha keras, yang berjuang. Di penghujung ayat, dan sungguh Allah itu bersama orang-orang yang ihsan. Ihsan ya mujahadah tadi itu. Tidak ada seorang muhsin, seorang yang ihsan. Ihsan itu dalam ihsan dalam segala sesuatu itu adalah melakukan segala sesuatu itu sebenar mungkin, sebaik mungkin, dan seoptimal mungkin. Setepat mungkin. Jadi sebenar mungkin, sebaik mungkin, setepat mungkin, dan kuat mungkin, dan sesempurna mungkin, itu ihsan. Allah hanya bersama orang-orang yang ihsan. Jadi gitu, bermujahadah secara benar. Ada mujahadah misalnya gitu, saking tidak sabarnya sehingga kemudian siap berjuang, berjihad, siap mengorbankan nyawa. Tidak semua orang yang siap mengorbankan nyawa. Ada dalam membela kebenaran, itu terus berarti dia benar. Ada yang mengatakan bukan karena saking istiqomahnya dalam kebenaran. Sangat boleh jadi kesiapan dia untuk mengorbankan nyawanya secara tidak proporsional, belum waktunya, bukan pada tempatnya itu justru hanya menunjukkan ketidaksabaran dia, ketidakserantanan dia. Karena nggak sabar saja, udah mending aku mati saja. Kasarnya seperti itu. Jadi gitu. Oke. Jadi intinya adalah kemudian tadi akibatnya. Jadi artinya bahwa terburu-buru, tidak sabar. Segala sesuatu inginnya itu bim salabim. Terus kemudian tentu tidak ada upaya-upaya yang wajib dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum sunatullah itu yang harus dipenuhi dalam dirinya. Yang tadi kita sebutkan. Ada syarat yang dipenuhi, jadi yang berupa undang-undang kemenangan. Karena itu nggak dipahami, tentu nggak dipenuhi. Jadi gitu. Sehingga akhirnya kalah terus. Jadi gitu. Itu ada syarat, ada ketentuannya. Jadi dalam berbagai, kita ambil contoh misalnya, Bang.
Jadi ada apa itu di negeri kita sendiri ini. Jadi ingin unggul, ingin menang, ingin apa itu. Jadi meraih berbagai prestasi dan berbagai bidang olahraga dan sebagainya seperti itu. Itu kalau kita dengan ini dengan dari pendekatan ilmu fikih sunnatullah, kita akan dengan sangat mudah untuk memahami mengapa kok apa itu kalah terus, mengapa kok tidak unggul terus dan semacam itu. Baik dalam konteks ini dan itu, insya Allah. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa hukum sunnatullah itu berlaku umum. Karena apa? Karena ini hukum yang berlaku di dalam kehidupan dunia ini. Bagi kita umat Islam sarana. Ya, menjadi kuat, menjadi maju, menjadi unggul, menjadi terdepan itu sarana. Nah, tinggal bagi untuk kalau ini dipegang oleh umat Islam, yang menang umat Islam, maka diarahkan ke kemenangan yang berbarokah ridho Allah Ta'ala. Jadi, kalau umat Islam yang kuat, maka kekuatan yang akan digunakan untuk membela Islam. Jadi, kalau yang sukses itu umat Islam dalam berbagai bidang apa, maka saya akan seperti itu. Nah, kita berbicara tentang itu. Jadi, hukum sunnatullah ini itu berlaku umum. Berlaku bagi orang beriman maupun yang tidak beriman. Bagi orang Islam atau orang yang tidak Islam. Bagi orang yang taat sekali, begitu juga berlaku bagi orang yang maksiat sekali. Itu hukum sunnatullah. Dari sini maka kemudian apa itu kita tidak heran ketika dalam kehidupan dunia ini dalam berbagai aspeknya itu yang unggul itu justru umat di luar Islam. Sebabnya karena apa? Karena mereka yang lebih memahami tentang hukum sunnatullah ini tidak. Hukum sunnatullah ini bisa dipahami, bisa dipelajari, bisa diketahui dan bisa diterapkan oleh siapapun. Karena ini hukum yang berlaku dalam kehidupan ini, bisa dipelajari, dikaji. Dan mereka menemukan itu, mereka lebih unggul menemukan itu dan kemudian menerapkannya daripada kaum muslimin. Jadi dalam berbagai aspek. Nah, hanya saja kemudian keunggulan mereka dalam kekuatan, dalam pengetahuan, dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam berbagai aspek itu tidak digunakan karena mereka tidak beriman dalam rangka untuk memenangkan keimanan. Tapi bahwa mereka unggul real. Itu seperti itu. Nah, jadi ini berlaku umum. Jadi sukses gagal, menang kalah, kuat lemah segala macam itu, ini hukum-hukum sunnatullah itu tidak disyaratkan untuk terpenuhinya itu iman, kesolehan dan ketaatan. Misalnya dalam hal dalam dunia pendidikan, pembelajaran. Jadi ini ada dua siswa atau dua mahasiswa. Yang satu mahasiswa yang Muslim, taat, soleh sekali secara ritual. Soleh sekali secara ritual. Jadi dia memahami ayat yang berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan sering memahami ayat seperti barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar untuk persoalan, untuk urusannya, dan Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, takwa hanya dipahami dalam konteks ketakwaan secara syar'i. Iman kepada Allah, taat secara ibadah, sholatnya Masya Allah dijaga, sholatnya tidak hanya yang wajib, sholat sunnah, qiyamul lail, puasanya Masya Allah, menjelang ujian, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, semacam itu. Ini sisi hukum syariat dipenuhi. Tapi karena tidak memahami bahwa
untuk lulus dalam ujian, ini duniawi sifatnya itu harus juga dipenuhi hukum sunatullah. Apa itu? Mempersiapkan diri dan belajar. Berikhtiar, belajar. Dia merasa cukup dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, tilawah Al-Quran, khatam, Masya Allah, tiap hari. Puasa, tapi gak belajar belas, insya Allah nol. Bukan kok sholat, zikir, doanya gak manfaat. Manfaat, insya Allah ada pahala di akhirat. Dan sepertinya juga manfaat untuk ini. Tapi Allah berkehendak bahwa manfaat dari ketaatan syar'i itu sebagai penopang. Perhatikan, sebagai penopang ketaatan terhadap hukum sunatullah. Artinya ketika dia belajar, lebih dimudahkan. Tapi kalau nggak belajar, belas, ya nggak diberi. Dalam dunia rizki dalam bentuk harta misalnya. Banyak yang salah mungkin nanti akan kita angkat. Itu katanya itu mencari rezeki dengan berdasarkan konsep kun fayakun. Memahami kun fayakun secara salah. Udah pokoknya taat secara agama, taat secara syariat. Itu udah rezeki akan mengalir. Kalau seandainya betul dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, ya, dengan istighfar, dengan sholawat, terus kemudian dengan puasa, itu kemudian mengundang rezeki, terus kemudian orang menjadi kaya. Seluruh ulama kaya raya berarti. Dalam sejarah itu bisa disilakan. Ulama-ulama yang sekali juga mereka kaya raya itu adalah ulama yang saudagar. Sementara ulama-ulama yang tidak berikhtiar dalam bidang perdagangan atau dalam bidang pencari rezeki, itu silakan lihat. Miskin semuanya. Padahal mereka Masya Allah. Khatam Quran tiap 3 hari sekali. Ada yang tiap hari. Imannya kurang apa, zikirnya kurang apa, sholatnya kurang apa. Tapi dalam bidang ini nggak cukup. Bukan begitu. Jadi kita dibawa untuk kekuatan dan keunggulan duniawi itu harus jadi dibawa. Jadi ini secara syar'i itu tidak. Sehingga kalau ada orang yang memahami, pokoknya yang penting saya sholat terus kemudian kita berharap Allah akan beri rezeki. Banyak yang akhirnya kemudian bermimpi. Itu qiyamul lail, khusyuk, merasa ikhlas, merasa udah Masya Allah luar biasa sekali. Terus Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Misalnya sholat malam, terus ada yang membayangkan bahwa nanti ketika setelah salat subuh membersihkan tempat tidur, terus membersihkan spray, membalik bantal, tiba-tiba di balik bantal ada uang segebok 1 juta. Enggak seperti itu. Allah dengan itu Allah beri rezeki. Tapi rezeki yang Allah berikan itu melalui proses sunatullah. Lewat dagangnya dipelancar. Jadi lewat usahanya dimudahkan. Lewat ikhtiar apa? Allah mempertemukan dia dengan sumber rezekinya. Tapi ketika itu nggak dilakukan, artinya bahwa betul bahwa dengan sholat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan doa, dengan tilawah, dengan sedekah dan segala macam itu memang mengundang rezeki. Tapi rezeki di dunia ini itu harus ada jalannya. Rizki rahmat Allah yang Allah berikan tanpa jalan, tanpa sarana itu di surga. Nah, tapi kalau untuk di dunia, betul harus salat. Harus puasa. Harus zikir. Harus sedekah. Harus tilawah.
harus berbagai ketaatan syar'i, jangan lakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Jadi gitu. Nah, itu insya Allah nanti kalau mengantarkan kita ke surga, masuk surga tinggal berhayal mau apa. Nggak perlu jalan, tapi untuk di dunia balasan-balasan yang Allah janjikan diberikan atas dasar ketaatan secara syar'i itu harus lewat kita mentaati hukum Allah secara sunatullah. Allah beri rezeki dari salat kita, tapi perlu jalan. Perlu jalan. Jalannya melalui ikhtiar itu. Nah, ini yang sering tidak dipahami. Jadi gitu. Sampai ada orang yang mungkin karena terpengaruh dengan doktrin yang salah terkait dengan kun fayakun untuk mengundang rezeki, udah pokoknya infak, nanti sedekah, nanti balasan langsung cash. Pergi ke masjid dengan pola pikir nanti saya infak sekian akan dilibatkan akan menjadi sekian. Udah pulang ke rumah nunggu gitu, mungkin ada orang yang datang ngetok pintu tiba-tiba ini itu. Jadi gitu. Nah, itu insya Allah ada balasannya, tapi tetap ada. Kita harus menyediakan jalannya. Jadi rezeki yang Allah janjikan diberikan karena ketaatan kita, kesalehan kita, zikir kita, salat kita itu akan Allah berikan, tapi cara Allah memberikannya tidak seperti di surga, tapi di dunia. Ngikuti kaidah dunia, harus ada jalannya, dan jalan itu harus kita yang menyiapkannya. Lewat toko kita, lewat ini kita, lewat itu kita, dan seterusnya. Ada Ustaz yang itu nggak jelas sama sekali. Itu kan karena Anda belum tahu saja. Yang tiba-tiba ada ketemu dengan orang ini itu seperti itu. Nggak ada, tidak ada yang tidak ada jalan. Cuman jalan itu ada yang jalannya itu sudah dibukakan oleh orang tua kita. Itu ada yang seperti itu. Ada. Atau kita yang belum tidak paham, ada jalannya. Jadi jalan yang kita ini. Dan seterusnya. Baik, saya kira itu insya Allah nanti kita akan bahas, tapi yang jelas bahwa jadi mengapa sangat urgen itu ya karena pertama itu bagian dari hukum Allah yang tentu harus kita taati. Jadi taat kepada Allah yang melalui ketaatan kita kepada hukum syariat Allah, hukum agama Allah, dan hukum sunatullah. Itu baru. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa jadi mengapa ini kita taat? Karena mentaati dan mengikuti hukum sunatullah itulah yang merupakan jalan yang wajib itu disiapkan dan dibuat untuk kita bisa mendapatkan imbalan di dunia dari berbagai ketaatan kita secara syar'i. Ketika kita tidak memahami dan tidak mengikuti hukum sunatullah ini, itu ya akhirnya kemudian yang terjadi kita sering melakukan melakukan banyak hal dan menempuh jalan-jalan yang itu justru jalan yang tidak menuju ke tujuan yang kita inginkan. Ingin menang yang ditempuh jalan kekalahan. Jadi ingin maju tapi yang ditempuh adalah jalan kemunduran. Ingin kuat tapi yang diikuti itu jalan kelemahan, dan kita sudah ingin sehat tapi yang ditempuh adalah jalan yang membuat dia sakit, dan seterusnya. Jadi kita kontradiktif. Terus dalam konteks khususnya perjuangan Islam, dakwah itu sering yang terjadi pada para aktivis itu karena tidak memahami sunatullah ini, itu terjangkit penyakit istijal, terburu-buru, tidak sabaran, ingin memetik buah itu jadi maunya itu nanam biji baru pagi, maunya memetiknya pagi jam 6, maunya memetik jam
jam 7 atau jam 8 atau siang atau sore. Padahal mestinya ini butuh waktu dan seterusnya. Nah, akhirnya kemudian banyak kesalahan terjadi di situ, banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, justru kondisi-kondisi kontradiktif itu yang terjadi. Jadi gitu. Insya Allah itu, dan banyak hal yang mungkin bisa dipahami. Saya kira itu yang bisa kita bahas sebagai pembuka seri fikih sunatullah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Masih ada sisa waktu sedikit, mohon maaf. Kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan, silakan. Kalau ada, sebelum kita tutup dan pungkasi. Ada pertanyaan? Silakan, Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, antum yang istiqomah. Ya, Ustaz. Menarik, Ustaz. Mewakili. Ya sudah, antum yang mewakili, silakan. Ya, Ustaz. Ini tadi menarik, ada sunatullah, ada juga syariatullah begitu. Syariatullah ya. Ya, syariatullah. Nah, ini kan kalau kita lihat sunatullah itu umum buat manusia seluruhan. Kalau syariat ya mungkin buat orang mukmin lah begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kita kembali ke umat Islam. Tadi kan dikatakan bahwa kemunduran itu banyak terjadi karena kenapa kita mundur sedangkan kita punya sunatullah dan syariatullah, sedangkan umat-umat yang lain yang katakanlah kafir begitu ya, dia maju nggak pakai syariatullah begitu, pakai sunatullah saja. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya tadi yang tadi saya sebutkan bahwa jadi untuk keunggulan di dunia itu memang tidak secara mutlak disyaratkan dengan syariat. Jadi itu syaratnya mengikuti sunatullah itu. Jadi seperti itu. Artinya bahwa itu ketentuannya. Sementara bahwa untuk kita bisa unggul, jadi sementara menerapkan syariat itu aslinya itu dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, bukan duniawi. Nah, cuman manfaat duniawi pun juga ada, tapi itu bukan aslinya. Jadi bukan asal. Jadi seperti itu. Jadi memang begitu. Jadi yang tadi saya contohkan tadi itu, ada bahwa mahasiswa yang masya Allah taat sekali secara agama dan syariat dengan melakukan ibadah-ibadah itu, tapi sunatullah diabaikan, tidak berusaha, tidak belajar, tidak sinau, ya tidak bisa mendapatkan nilai yang baik. Sementara sebaliknya, ini ada mahasiswa mungkin muslim tapi ya sholatnya bolong-bolong, tidak puasa, yang jelas berbagai kemaksiatan, atau bahkan yang non muslim sama sekali. Tapi mengikuti dan melaksanakan jalan sunatullah, mengikuti jalan sunatullah dengan belajar. Jadi kalau untuk lulus dalam bidang keilmuan, usahanya belajar. Tapi kalau untuk mendapatkan keberhasilan di bidang rezeki materi, misalnya harta, itu dengan bekerja, berusaha. Jadi gitu. Nah, itu kita lihat. Itu kita lihat seperti itu. Jadi bahwa yang tidak taat sama sekali, bahkan tidak beriman, tapi karena patuh betul dan mengikuti sunatullah itu berhasil. Dia yang dapat ranking 1. Padahal tidak beriman, tidak Islam, ahli maksiat. Terus gimana? Nah, cuman ini keberhasilan duniawi. Bedanya ini tidak berbarokah. Nanti kalau yang mukmin, muslim, taat secara syar'i, juga taat secara secara kauni, hukum sunatullah ditaati, belajar, rajin. Nah, ini dapat sama-sama dapat ranking, sama-sama dapat unggul. Bedanya kalau ini diberkahi. Ini nggak diberkahi. Tampaknya berhasil, sukses. Seperti yang kaya raya. Kalau yang kaya raya itu tidak beriman atau ahli maksiat, kaya. Kenapa? Hasil dari Allah memenuhi. Jadi memang janji Allah begitu. Siapapun yang ya seperti contoh manjad dawajat. Ini hukum umum, ini hukum sunatullah.
Manjada wajah, siapa yang bersungguh-sungguh dalam ikhtiar dan usaha, masing-masing di bidangnya akan mendapatkan hasil. Akan sampai kepada keberhasilan. Ini tidak hanya untuk orang beriman, orang Islam. Ini umum, ini sunatullah. Nah, bedanya nanti hasilnya kalau yang mendapatkan hasil baik, misalnya kesuksesan, keberhasilan, atau apa kelulusan, dan seterusnya kalau untuk siswa mahasiswa, itu kalau yang muslim mukmin disertai dengan ketaatan syar'i, kelulusan berbarokah. Jadi kelulusan berbarokah dan akan hasilnya tidak hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Di sini terbatas di dunia saja yang tidak beriman dan tidak taat tadi itu atau ahli maksiat. Sukses sama, mungkin rankingnya barangkali seperti itu contohnya. Mengapa? Karena memang itu sunatullah itu berlaku umum, tidak disyaratkan iman, tidak syarat apa-apa. Tapi tadi bahwa keunggulan itu keunggulan dalam pandangan kita, keunggulan yang bersifat materi. Jadi, bersifat materi duniawi saja, ya kemanfaatan, keuntungan yang didapat ya hanya di dunia ini saja. Sementara di akhirat ya tentu tidak ada. Itu saya bedanya. Jadi kalau tadi mengapa itu karena seperti itu hukumnya. Jadi ibaratnya sebagai contoh misalnya kok mungkin seorang penguasa, raja atau presiden misalnya buat sayembara, siapa yang bisa melakukan ini maka dia akan dapat ya kayak gitu. Dan perlombaan. Pokoknya siapa yang memenangkan perlombaan ini, apakah lari cepat, ataukah apa, aturannya begitu. Tidak bagi yang sholat, bagi yang enggak. Udah, fokus pada itu. Jadi, maka meskipun yang ternyata menang, itu misalnya bahwa peserta yang sangat dibenci oleh raja. Kalau raja itu adil dan raja itu memang menepati janji, dari awal dia tidak menetapkan bahwa yang akan beri orang yang saya cintai, kalau yang saya benci enggak. Nah, itu bab lain. Tapi enggak, pokoknya siapapun yang larinya tercepat, mencapai garis finish paling awal, hanya itu ketentuannya. Siapapun, ini berlaku bagi siapa saja. Jadi Islam, non-Islam, dari dalam kota, luar kota, dari dalam negeri, luar negeri. Ketika ketentuan seperti itu, pokoknya ketentuannya siapapun yang larinya tercepat dan yang paling cepat mencapai garis finish, dia akan dapat hadiah sekian ribu dolar, misalnya seperti itu, atau sekian miliar. Ya sudah, meskipun ternyata yang menang adalah seseorang yang misalnya sangat dibenci oleh raja, oleh yang mengadakan itu, tapi dia nah, seperti itu bahwa Allah benci, tapi ini dunia yang diberikan dunia. Jadi gitu. Nah, cuman bagi kita umat Islam, karena itu sarana. Yang tadi saya sebutkan itu sarana yang harus kita lakukan, di mana tanpa kita melewati atau mengambil sarana itu dan melewati jalan itu kita tidak mungkin bisa menegakkan syariat Allah, menjalankan agama Allah itu dengan benar dan baik, dan nanti akan berhasil dengan hasil yang sebaik-baiknya. Insya Allah itu. Jadi sekali lagi bahwa itu sunatullah itu hukum umum. Iya. Mereka sehingga ya kita lihat saja yang kerja keras siapa, yang memahami jalan. Jadi nanti kita akan bahas dalam sunatullah ikhtiar itu yang harus dipenuhi itu ada dua. Jadi menempuh jalan dan tahu jalan. Kalau untuk manusia itu misalnya bahwa ini sunatullah dalam kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan itu, sunatullahnya adalah seseorang itu tahu jalannya. Yang kedua, mau menempuh jalan itu. Melewati jalan, bergerak untuk melewati jalan itu. Jadi dua itu buat manusia. Nah, kalau yang tidak tahu jalannya, terus juga tidak bergerak melewati jalan, ya tidak akan mendapatkan. Sementara yang justru tahu jalannya, jalan menempuh jalan itu justru orang yang tidak baik atau orang yang tidak taat. Tapi janji Allah dari awal disebutkan bahwa memang ini berlaku untuk umum. Jadi insya Allah gitu. Baik, saya kira itu insya Allah mudah-mudahan nanti kita coba, mohon maaf.
kita coba untuk kita bahas lagi pada saat kita mungkin masuk dalam pembahasan tentang mungkin beberapa aspek atau beberapa bentuk atau beberapa contoh sunatullah, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap ya terkait dengan definisi dan urgensi fikih sunatullah pada pagi ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung dan lanjutkan kembali. Iya, gimana? Ini ada pertanyaan dari Facebook. Saya bacakan, bagaimana menghadapi ujian atau takdir Allah yang sangat menggoncang hati dan perasaan, bahkan cara ikhlas dan memaafkan, di mana orang yang menzalimi terlebih orang yang paling dekat dalam keluarga, seperti pasangan dan seterusnya. Lebih dengan pada yang paling jadi dalam konteks fikih sunatullah itu kan ada sunatullah itu ada sebab akibat. Kalau kita melihatnya dari sini, di sini mungkin minimal dengan bagi orang beriman itu pertama tentu dengan iman. Salah satu utamanya iman kepada takdir. Tentu harus kita kuatkan. Ini banyak kita bahas, tapi intinya itu. Kita kuatkan iman kepada takdir. Tapi kita juga disempurnakan, tidak cukup. Sering tidak cukup. Kita coba itu. Penting juga kita menyikapi apa yang terjadi itu dari pendekatan fikih sunatullah. Dalam bentuk fikih sebab akibat. Terjadi begini, itu ada. Akibat begini terjadi, ada sebabnya. Itu salah satu hukum sunatullah yang berlaku, itu ada sebab akibat. Jadi gitu. Misalnya banyak contoh. Seseorang mengalami keburukan. Itu ketika kita banyak yang tidak menyadari bahwa ternyata dia tanpa dia sadari itu punya andil. Jadi gitu. Misalnya kasarnya sebagai contoh begini. Jadi seseorang jalan terus kemudian dihadang oleh para pengganggu atau mungkin pemalak atau mungkin itu. Nah, kok bisa terjadi? Ya, karena dia lewat jalan itu. Jadi bagi yang tahu, semua orang tahu jalan itu memang nggak aman. Misalnya kayak gitu. Seseorang lewat sebuah jalan tanpa mencari tahu dulu jalan ini aman atau tidak. Jalan ini bagaimana? Misalnya kayak gitu. Bagaimana kondisi dia dan bagaimana segala macam itu. Nggak ada begitu kadang-kadang. Ini contoh saja. Nah itu artinya bahwa ketika ada orang, ini orang diganggu, kita rata-rata dari berbagai peristiwa itu kalau kita dalami, kalau kita pelajari itu ada. Jadi hampir semuanya ada faktor sebab akibat. Itu perlu juga kita pahami. Jadi gitu. Itu juga perlu kita pahami. Jadi itu yang pertama. Jadi pertama iman secara umum, terus iman kepada takdir secara khusus, lalu kemudian Jadi memahami sunatullah sebab akibat, bahwa apa yang kita ambil sebagai contoh misalnya bahwa di kemudian umat ini ada yang ini takdir, jangan ngomong takdir saja. Jadi gitu. Ini gagal, jangan ngomong jangan semua dikembalikan kepada takdir. Banyak yang salah. Jadi ada banyak kegagalan, ada banyak persoalan itu yang ketika kita pulangkan kepada takdir malah salah. Karena apa? Di situ faktor kesalahan itu lebih besar. Jadi kegagalan terjadi lebih karena faktor kesalahan, keteledoran. Jadi gitu. Di situ muhasabah yang kita lakukan. Terus kemudian ada orientasi ukhrawi. Dikuatkan orientasi ukhrawi itu. Artinya bahwa segala sesuatu baik buruk, untung rugi, bahagia sengsara itu diukur lebih dengan standar ukhrawi di akhirat nanti. Tadi sering orang tidak sabar menghadapi ujian yang berat itu karena standar dia itu standar duniawi. Tapi kalau dia jadi menjauhkan orientasi pandangannya itu ke ukhrawi,
itu maka insya Allah akan relatif lebih legowo. Terus kemudian ketika seorang berorientasi ukhrawi, kondisi apapun, ini salah satu caranya adalah menyikapi kondisi yang berat itu sebagai peluang amal, peluang pahala, peluang untuk melejitkan derajat di mata Allah. Ketika kita orientasinya ukhrawi, orientasinya lillahi ta'ala, itu kondisi apapun, bahkan utamanya kondisi-kondisi berat itu, sikapi itu sebagai peluang amal, peluang pahala, dan peluang melejitkan derajat diri di sisi Allah dan di akhirat kelak. Ya itu, ini umum sifatnya ya, umum sifatnya. Insya Allah mungkin nanti kalau ada kesempatan lain bisa kita bahas lebih detail lagi. Cukup insya Allah? Nggak ada lain ya? Baik, kita cukup kali ini, kita sudah lewat jam 11:08, kita pungkasi. Insya Allah nanti kalau seandainya masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau ditambahkan, itu kita masih sambung insya Allah. Ini seri Fiqh Sunnatillah. Jadi Fiqh Sunnatillah, Fiqh Sunnatullah ini masih kita akan sambung dalam jadi bagian kedua, nanti ketiga dan keempat, wallahu alam sampai berapa bagian nanti kita lihat. Tapi secara umum untuk kita bersama-sama memperbaiki pemahaman kita dan juga praktek kita itu dalam bidang fikih sunnatullah, dan bahwa dalam hal ini atau dalam bab ini juga termasuk bagian dari bukti atau bentuk praktek ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi taat itu tidak cukup hanya taat secara syar'i saja, tapi juga harus juga taat terhadap hukum sunnah kauniyah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini dan kita pungkasi dengan kita bermohon kepada Allah Ta'ala kerahmatan, keberkahan dan kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga maghfirah bagi yang mendahului kita. Dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa wakil. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut warzuqna najatan minar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ithmin wal ghanimatan min kulli birr wal fawza bil jannati wa najatan minar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.